Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan lanjut mempelajari mengenai PLC Mitsubishi, mengenai instruksi lanjutannya dengan GXWorks 3. Nah, sebelumnya, bagi yang belum berkenalan dengan saya, kenalkan nama saya Hadila Filanda, biasanya dipanggil Adil. Saat ini saya bekerja di Yamaha Indonesia sebagai Production Engineering. Saya di sini handling untuk PLC Mitsubishi. Nah, beberapa proyek yang pernah saya kerjakan, salah satunya automation mixing, blue mixer, inspeksi gear sepeda motor. Yang terbaru adalah industrial IoT untuk traceability system. Oke, baik, kita lanjut ke outline pelatihan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari, yang pertama kita akan review course sebelumnya pada pertemuan kedua. Selanjutnya kita akan pengenalan operasi shift register pada GXWorks 3 atau PLC Mitsubishi. Selanjutnya kita akan menggunakan instruksi matematika pada pemrograman PLC. Dan pada sesi kedua, nantinya kita akan mempelajari mengenai first in, first out, atau first in, last out, atau yang di Mitsubishi digunakan adalah FIFW atau FIFR pada Mitsubishi. Nah, selanjutnya kita akan coba hands-on untuk pembuatan sistem pengendalian produksi berdasarkan target produksi. Outline output kita hari ini, pertama kita akan pelajari shift register, aritmatika operator, dan vivo-livo pada PLC Mitsubishi. Kita lanjut ke pembahasan course sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai variabel integer dan biner pada PLC Mitsubishi. Jadi di PLC Mitsubishi, selain menggunakan data bit, seperti 1 dan 0, kita juga menggunakan data integer seperti 10, 1, 7, 8, 6, 16, 64, di mana data integer ini sebenarnya juga adalah gabungan dari data biner. Itu data 16 bit biner yang digabungkan dan dikonversikan menjadi data integer. Nah, selanjutnya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai counter pada Mitsubishi. Nah, counter ini adalah sebuah instruksi yang digunakan untuk menghitung berapa kali si counter ini mendapatkan sinyal. Nah, contohnya pada program ini, dengan penulisan counters adalah out, channel, yang channel merupakan nama counternya, dan K5. K5 adalah set point counternya. Nah, si channel ini akan menghitung berapa kali si X1 menyala. Si channel ini akan menghitung berapa kali si X1 ini menyala. Jika X1 dinyalakan, channelnya akan bernilai 1, dan apabila dinyalakan sekali lagi, dia akan bernilai 2. Dan jika sudah mencapai 5, berarti sudah sama dengan set point-nya. Maka barulah kontak si channel ini akan menyala dan menyalakan Y0. Nah, ketika si channel ini mendapatkan instruksi reset oleh X2, maka nilai si channel yang tadinya 5 akan kembali menjadi 0. Oke, itu untuk counter. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai operator pembanding atau conditional operator. Itu ada besar dari, kecil dari, besar sama, kecil sama, dan tidak sama, dan sama dengan. Dimana jika output dari si operator ini adalah true, nah maka dia akan berfungsi sebagai close contact. Sedangkan jika dia hasilnya adalah false, dia akan berupa open contact. Nah, itu untuk review materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai ladder diagram pada pengisian botol. Nah, ini adalah hands-on pada pertemuan kedua kemarin. Nah, jadi di pertemuan kedua kita sudah mencoba membuat program sebuah produksi botol dengan sistem otomatis menggunakan PLC, di mana sistemnya adalah konveyor akan menjalan dari kiri ke kanan, nah menuju ke filling area yang berwarna kuning. Nah, botol ini akan dihentikan oleh stopper out, di mana setelah 4 botol yang masuk ke area filling, nah akan dihentikan lagi oleh stopper in, sehingga menjaga bahwa yang masuk ke area filling hanya 4 botol. Nah, setelah 4 botol,
fillingnya akan dilakukan, nozzle-nya membuka. Setelah fillingnya selesai, stopper outnya akan dibuka. Maka meloloskan 4 botol ini keluar dari area filling. Nah, setelah 4-4-nya keluar, barulah stopper outnya ditutup dan stoppernya dibuka lagi, sehingga membuat botol-botol yang sebelumnya masih di luar masuk ke area filling. Begitu selanjutnya. Nah, pada programnya, kita kemarin sudah membahas. Nah, ini yang sudah saya rapikan. Oke. Nah, ini adalah program yang telah kita bikin minggu kemarin yang sudah saya rapikan. Nah, yang pertama di sini kita punya M1 untuk menyalakan M100 dan M13, di mana M1 ini sebagai autorem akan menyalakan conveyor dan akan menyalakan stopper out. Jadi stopper outnya juga akan dinyalakan saat kita menyalakan mesin. Nah, kita coba simulasi. Oke, kita simulasi, start simulation. Oke, nah kita coba jalankan. Kita tekan M1, shift enter 2 kali. Nah, conveyor sudah jalan. Kita sudah menjalankan conveyor M100 dan M13. Maka si stopper out ini sudah menutup. Karena M13 ini akan terhubung dengan stopper out. Oke. Nah, selanjutnya M2 di sini berfungsi untuk stop auto stopperan. Maka dia akan nanti menghentikan conveyor. Nah, selanjutnya ini adalah kontrol dari pompa pengisian tangkinya. Jika tangkinya kecil dari 10 kilo, maka pompanya akan menyala. Dan jika sudah besar dari 100, maka pompanya akan mati. Nah, saat ini tangkinya masih 0 kg. Misal kita sudah isi menjadi 101 kg. Nah, water pumpnya sudah mati. Ya, tangki yang ada di filling area sudah ada 100 kg. Nah, ini adalah program warning jika D10 atau tangki tadi nilainya di bawah 5 kg. Maka jika di bawah 5 kg akan ada warning. Nantinya akan kita gunakan sebagai interlock agar produksinya tidak bisa berjalan. Itu untuk kontrol, kita sudah bahas kontrol untuk pompanya. Sekarang ke fillingnya. Nah, baik, ini adalah X1 atau sensor in. Sensor in ini akan menghitung berapa botol yang masuk ke filling area. Nah, karena kita settingannya adalah 4, maka kita buat counter 1 dengan set point 4, K4. Nah, kita coba masukkan 1 botol, kontainer sudah berubah menjadi 1. Kita masukkan botol kedua, karena kontainer sudah jalan, dia akan jalan secara otomatis. Botol ketiga, dan botol keempat. Nah, botol keempat akan menyalakan C1, C1 akan menyalakan M3 atau filling command. Filling command akan menyalakan nozzle open. Jadi nozzle open sudah menyala. Nah, setelah 10 detik, nozzle open-nya mati dan stopper out-nya juga membuka, sehingga botol yang ada di dalam filling area akan keluar. Dan stopper in-nya masih menutup, nah belum selesai, belum keluar semua. Nah, ketika keluar filling area, akan dibaca oleh sensor out. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah C2-nya, counter 2-nya atau sensor out-nya 4 kali, stopper out-nya akan kembali ditutup, sehingga akan menampung botol-botol dari luar filling area ke filling area, dan kontainer reset, dan stopper in-nya akan direset atau dibuka, sehingga botolnya bisa masuk. Nah, seperti itu untuk pembahasan program pada pertemuan sebelumnya. Nah, jika kita mau mengubah atau ada di case tadinya, misalkan botol yang kita mau di sini ada 5 atau 6, kan kita juga punya 6 atau 5 nozzle. Nah, untuk programnya, kita cuma butuh mengubah di bagian set point berapa botolnya. Jadi kita butuh
settingan counternya berapa. Nah, pertama, berarti untuk botol yang masuk itu harus ada 5 botol. Kita tinggal ubah di sini menjadi K5. Begitu juga dengan counter untuk botol keluar dari filling areanya. Kita bisa ubah menjadi 5 juga. K5. Nah, ini kita kirimkan ke PLC. Oke, nah saat ini kita sudah memiliki program untuk 5 nozzle. Nah, misal kita ini sudah running, kita tinggal menggunakan sensor. Misal ada botol yang masuk, 1, 2, 3, 4. Nah, botol keempat dia belum menyala, di botol kelima baru dia menyala selama 10 detik. 10 detik, nozzle-nya masih open. Nah, setelah 10 detik nozzle-nya akan mati. Untuk sensor keluarnya juga harus 5 botol. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, barulah stopper out-nya menutup. Oke, itu untuk pembahasan program pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum lanjut kita mini quiz dulu untuk menjawab pollingnya. Dan jika ada yang mau bertanya, disilakan di kolom Q&A-nya untuk diketik pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya Mas dari Mas Yandi. Katanya, tanya Mas, stopper tersebut taunya sudah 4 botol dari mana ya? Seperti itu pertanyaannya Mas. Oh gitu. Nah, kita lihat di programnya ya. Nah, maksudnya si stopper ini kapan naik turunnya ya gitu ya. Saat kondisi awalnya itu, nah kondisi awalnya si stopper out ini sudah menutup. Si stopper out ini sudah menutup. Jadi si botol-botol ini akan terhambat nih di sini di filling area. Nah, kondisi awalnya stopper out menutup. Nah, ini nih stopper out-nya sudah menutup. Nah, stopper out itu nah ini Y1 yang diambil dari M13. M13 itu, nah ini. Saat kita start auto run, si M13 ini sudah kita set nih. Jadi dia akan menutup pas dinyalakan mesinnya. Kita lihat lagi. Sebelum masuk ke area filling, ada sensor in. Yang ini. Sensor in. Nah, karena konveyor sudah menyala dari kiri ke kanan, maka botol-botol akan melewati sensor in ini. Setiap ada botol yang melewati sensor in, maka akan terhitung oleh sensor, akan terbaca oleh sensor dan nah ini X1. X1 ini kita koneksikan ke C1 dengan set point kita 5 botol. Misal ada sebuah botol yang melewati si sensor, berarti X1-nya akan menyala. Nah, setelah lewat kan mati lagi tuh. Nah, mati. Nah, kehitungnya udah satu botol yang melewati counter, melewati sensor. Jadi counternya udah bernilai 1. Nah, ada lagi botol yang lewat 1. Nah, counternya udah menjadi 2. Begitu terus sampai 5 botol. Ini botol ketiga, botol keempat. Nah, ini botol kelima. Nah, botol kelima, C1-nya sudah selesai, maka menyalakan M3. M3-nya akan menyalakan M101. M101 ini akan menyalakan nozzle selama 10 detik. Ini adalah timer 10 detik di sini. Nah, setelah timer berhenti, ini juga akan mati. M101-nya akan mati. Nah, ini sinyal T1 tadi akan ngereset nih si stopper out-nya. Jadi stopper out-nya tadi yang sudah sejak awal menutup akan di reset, akan dibuka. Jadi setelah filling, stopper out ini akan membuka, maka botol-botol yang ada di dalam filling area akan keluar. Nah, setelah itu, botol yang ada di luar akan masuk ke dalam sebanyak 5 botol lagi, dan berulang terus seperti itu. Nah, jadi kontrol dari buka tutupnya itu tergantung dari sensornya. Berarti sensor stopper out yang ini di sini akan membuka atau menutup. Nah, stopper ini akan membuka ketika fillingnya sudah selesai saja. Nah, ketika sudah ada 5 botol yang masuk lagi, dia akan kembali menutup.
Kenapa? Dia sudah diperintahkan oleh si sensor in. Karena, wah sudah ada 4 botol nih atau 5 botol nih. Bukan. Kalau si stopper out, itu buka tutupnya, bukanya dari fillingnya selesai dia akan membuka, tutupnya dia akan diperintahkan oleh si sensor out. Jika sudah selesai nih dia membuka stopper outnya, nah sensor out ini akan membaca nih yang lewat keluar di area ini berapa, 1, 2, 3, 4. Nah setelah 4 dia akan nutup lagi nih stopper out ini nih. Nah kalau si stopper in, dia normalnya awalnya adalah dibuka. Nah setelah ada 4 botol yang masuk, barulah dia menutup. Nah seperti itu. Oke, bisa kita lanjut. Kalau saat filling, conveyor tetap berjalan atau otomatis berhenti. Nah kalau program yang kita bikin, itu conveyor tetap menyala. Makanya kita butuh 2 buah stopper di sini. Jadi conveyor ini nggak kita kontrol nih mati atau nyalanya. Kita cuma nyalain pas di awal saja. Jadi botolnya ini akan tetap di sini terus nih. Tapi nggak bisa keluar karena sudah kita stop menggunakan stopper tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi shift register. Nah, apa sih shift register? Shift register adalah sebuah instruksi untuk menggeser sebuah nilai bit ke kiri atau ke kanan. Nah, contohnya kita punya sebuah barisan nilai nih, X0, X1 sampai X7 dengan nilai X0 1, X1-nya 1 hingga X7-nya 0. Nah, operasi shift left akan membuat nilai-nilai yang ada di barisan ini bergeser. Contohnya shift left, dia akan menggeser nilainya dari kiri ke kanan ke kiri. Contohnya di sini X0-nya akan bergeser ke X1, X1-nya akan ke X2. Jadi si X1 akan X0 yang nilainya 1 akan pindah ke X1 yang nantinya akan menjadi nilainya 1 juga nih. Lalu X1 yang nilainya 1 akan berpindah ke X2. Jadi nilainya jadi X2 yang tadinya 0 berubah menjadi 1 yang ambil dari X1. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga dengan shift right. Nah, bedanya dia akan pindah ke sebelah kanan. Nah, jadinya yang tadinya X0 X0 sampai X7-nya 0, 01, 01, 01, 1. Nah, setiap nilainya akan bergeser ke kanan. Jadi 01, 01, 01, 1, 0. Nah, seperti itu untuk konsep dari shift register. Nah, selanjutnya kita akan membahas shift register pada GXWOK 3. Nah, pada GXWOK 3, untuk dasarnya kita punya operasi SFR atau shift right dan shift left atau SFL. Nah, kita juga punya SFR dengan tambahan P dan SFL dengan tambahan P. Nah, ini kita akan bahas nanti di hands-on-nya. SFR atau shift data ke kanan, itu formatnya adalah SFR, word data yang mana, dan jumlah shift-nya, ada shift berapa nih, berapa gesernya gitu. Nah, begitu juga dengan shift left, SFL, word datanya, dan berapa gesernya. Nah, contohnya kita di sini punya X0. X0 akan mengaktifkan SFR. Nah, word datanya D1 dan jumlah shift-nya K1 atau 1. Nah, berarti maksudnya di sini adalah si SFR ini akan menggeser nilai bit di D1 sebanyak 1 kali pergeseran. Nah, D1 ini kita tahu adalah 16, kumpulan dari 16 data biner. Nah, begitu juga dengan shift selanjutnya nih. X1 akan shift left D1 ke kiri sebanyak 1. Nah, kalau yang ini X2 dan X3 akan shift right dan shift L untuk K2M0. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah bahas K2M0 berarti kita mengambil 8 bit setelah M0, M0, M1, M2, M3 sampai M7 sebanyak 8 bit. Nah, 8 bit inilah yang akan kita geser-geser sebanyak 2 karena di sininya adalah K2. Nah, bahasannya untuk SFR atau shift right dan SFL atau shift left. Nah, kita lihat dulu programnya. X0 akan mengaktifkan SFR D1 K1. Nah, maksudnya shift left
shift right D1 ke kanan sebanyak 1 bit. Nah, kita punya D1-nya nilainya misal 1040 nih. 1040 itu kalau dibinarkan, dikonversi ke binar atau dipecah menjadi binar, nilainya akan seperti ini. 0 kecuali di D1.4-nya 1 dan D1A-nya 1 nih. Ketika kita geser, kita kasih shift right, semua nilai ini akan bergeser ke kanan nih. Yang 0 di sini di F pindah ke E, 0 di E pindah ke D, nah begitu seterusnya. Dan yang ini, yang paling ujung akan tidak kemana-mana, tidak ada, hilang nilainya. Dan yang ini akan di reset. F-nya akan di reset. Jadi yang tadinya nilai 1 itu berada di 4 dan A, nah setelah kita shift right, akan pindah ke 3 dan 9. Nah, itu untuk shift right. Kita coba ke shift left untuk K2M0 nih. Kita punya X3 untuk mengaktifkan K2M0, berarti 8 bit mulai dari M0. Nah, berarti kita punya gabungan dari 8 buah bit. Nah, jika kita nulisnya K2M0, berarti kita mulai dari M0 nih. M0, M1, M2, M3, sampai ke M7 sebanyak 8. Nah, kita bikinnya di sini shift left K2M0, K2. Berarti ini berarti adalah 2 bit. Jadi kita akan menggeser sebanyak 2 bit nih. Jadi tadi yang nilai 1 itu berada di M1 dan M3 akan berpindah geser 2 bit menjadi satunya pindah ke yang tadinya di M1 pindah ke M3, dan M1 yang satunya di M3 akan pindah ke M5. Nah, begitu. Nah, kita juga instruksi lain nih. Ada BSF dan BSFR dan BSFL. Nah, sebenarnya fungsinya sama, cuman yang BSFR ini lebih sering digunakan karena lebih fleksibel. Nah, tapi dia hanya bisa menggeser 1 bit saja. Jadi, fungsinya sama BSFR M0 K8. Nah, formatnya adalah BSFR start bitnya dan jumlah data bitnya. Nah, misalnya nih kita mau geser nilai M0 sampai M7 ke kanan 1 bit. Nah, kita bikin BSFR, mulainya M0. Nah, berapa jumlah bit yang mau digeser, itu diposisikan di sini nih. Jumlah bit adalah 8 misalnya, berarti M0, 8. M0 sampai M7 berarti. Nah, kalau BSFL sama, kita bikin start bitnya dan jumlah bit yang akan digeserkan. M0 dengan K8 berarti M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7 sebanyak 8. Nah, contoh penggunaannya, nah di sini yang M0-nya tadinya punya nilai 1 di M3 dan M5, nah akan berpindah ke kanan nih. Yang berpindah hanya 0 sampai 7 saja karena kita menggunakan K8, berarti M0 sampai M7 saja yang berpindah. Kalaupun ada nilai di 9 dan 8, itu tidak akan dieksekusi. Karena yang kita eksekusi hanya M0 sampai 8 bit setelahnya sebanyak 1 kali pergeseran. Nah, begitu juga dengan BSFL. Kita akan geser M0 sebanyak 8 bit ke 8 bit setelahnya M0 sampai M7 ke kiri. Tadinya nilainya 2-nya, nilai satunya di 2 dan 4 akan pindah ke 3 dan 5. Nah, begitu juga jika ada nilai di 9 dan 8 tidak akan dieksekusi karena yang kita eksekusi hanya M0 dan data setelahnya sebanyak 8. Di M0 sampai M7 saja. Nah, oke, kita coba ke hands-on-nya.